Ada 3 hal penting yang dibicarakan. Tapi sebelumnya kita mesti lihat keseluruhannya. Yang pertama itu bicara tentang dosa dan disiplin ilmu. Yang kedua, tentang dimensi sosial dosa. Yang ketiga, pengekangan dosa. Ada nggak yang belum dimengerti dari semua? Atau semua nggak mengerti? Oke, saya buat ringkasan singkatnya ya. Kalau kita berbicara dosa, maka kita sudah persis tahu banget. Tahu banget, dosa itu berarti kita yang bertindak, melekat pada diri kita. Pada dosa itu istilah yang dipakai amartia. Maka ilmu yang mempelajari tentang keberdosaan itu namanya amartologi. Apa itu amartia? Jadi kalau kita memanah sebuah sasaran, tidak kena, meleset, itu namanya amartia, bahasa Greka. Tapi dalam konteks seluruh Alkitab, dosa juga berkaitan dengan pemberontakan, ketidaktaatan, tidak setia, melakukan kejahatan dengan sengaja. Kaitannya dosa itu dengan Allah. Selalu kita mesti punya framework di dalam pikiran kita. Dosa itu selalu kaitannya dengan Allah. Saya berdosa kepada Allah. Dengan cara apa saya berdosa? Melakukan apa yang saya mau, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, Tuhan firmankan. Jadi karena saya berdosa kepada Allah, dampaknya ya kepada sesama. Dampaknya. Akibat dosa kita sudah tahu. Kematian, kematian rohani, kematian fisik, kematian kekal. Ini akibat kematian yang pertama. Yang kedua, rusak total. Jadi bukan rusak mutlak ya, rusak total. Kalau bicara rusak itu berarti saya masih diberikan kemampuan berpikir, masih diberikan kemampuan beranalisa, tapi arahnya, strukturnya sudah rusak. Itu kedua. Jadi rusak. Yang ketiga, tidak mampu total. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan kembali dengan Tuhan Allah. Untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Nah, dari itu, dari 3 akibat, menimbulkan dampak. Ini sekarang saya mau kasih tahu dampak. Dampaknya, kematian, kalau kematian fisik, dampaknya apa? Ya, kita lihat penguburan. Kita lihat keterpisahan. Tapi kalau kematian rohani, dampaknya apa? Dampaknya pada kita tidak mungkin bisa berjumpa, bertobat, hidup kudus, hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak mungkin. Karena itu dampak kematian. Sudah mati, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau kematian kekal sudah pasti, itu hukuman untuk selamanya. Di dalam kematian, antara kematian rohani dengan kematian fisik, kita masih ada hidup di bumi untuk seluruh manusia. Apa yang terjadi? Tuhan menjatuhkan hukuman. Hukuman dalam bentuk melalui hukum yang dinyatakan Tuhan secara institusional pemerintah, secara budaya kelompok komunitas, secara alam gempa bumi dan beragam kemungkinan yang lain, penyakit dan sebagainya. Itu hukuman. Ya kan beragam bisa dibuat detailnya. Itu dampak dari akibat dosa kematian. Dampak lebih jauh dari akibat dosa kematian rohani, apa itu? Manusia akhirnya selalu melarikan diri dari depan Tuhan. Bagian kedua, rusak total. Rusak total itu berkaitan dengan kita masih utuh sebagai gambar Allah tetap eksis. Saya ulangi, kita berdosa, akibatnya rusak total, kita masih utuh sebagai manusia. Punya kebebasan, punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi. Tetapi strukturnya, arahnya sudah rusak. Sudah tidak lagi optimal, komprehensif. Sudah tidak lagi semua yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri, untuk kepuasan diri, untuk keegoisan diri. Rusak. Nah, termasuk di dalamnya pikiran kita rusak. Jadi bukan maksudnya ini adalah kepada orang gila ya, bukan, atau orang yang sakit jiwa, bukan. Ini dalam pengertian arah dan strukturnya rusak. Oke, nanti kita kaitkannya dengan apa nanti? Dosa dan disiplin ini. Bagian ketiga, akibat dosa adalah tidak mampu total. Maka kita
tidak mampu total datang kepada Tuhan, tapi punya satu di dalam diri kita namanya sensus divinitas. Suatu yang melekat sebagai natur manusia pada diri kita adalah suatu keinginan untuk menyembah. Dampaknya, karena kita sudah tidak mampu total, kita akhirnya membuat agama, kepercayaan, sesembahan sendiri. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 1, ayat 20, 21, 22. Bahkan kita lihat di dalam perjalanan sejarah manusia berdosa. Menyembah berhala, buatan tangan sendiri disembah-sembah. Kenapa? Dia tidak mampu total berjumpa dengan Tuhan. Jadi dibelokkan arahnya salah. Arahnya salah. Ini dampak dari akibat dosa ketidakmampuan total. Oke, kita sudah dapat definisinya, prinsipnya, kita orang berdosa. Sekarang, disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu kan begini. Tiap-tiap kita itu kan diberikan tugas, tanggung jawab sebagai penata layar. Dalam Kejadian pasal 1, ayat yang ke-28. Dan Kejadian pasal 2, ayat yang ke-15. Apa perintah Tuhan? Di dalamnya juga terikat covenant kerja. Sebagai mandat, Tuhan berikan semua, sekalipun sudah berdosa ini kita, masih tetap berlaku. Apa itu? 2 hal utama. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Salurannya apa? Apa sarananya? Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Ya menikah. Dari menikah, punya keluarga, ada komunitas, jadi etnis, jadi bangsa, jadi global seluruh dunia. Itu. Sehingga ini terjadi. Tapi yang kedua, apa? Yang kedua, yaitu kita mengelola bumi, memelihara bumi, menguasai bumi, dan segala isinya. Tapi 2 mandat ini susah kita hadapi, kita jalani. Kenapa? Karena sudah berdosa. Tadi ya, tidak mampu total tadi. Tuhan katakan kepada Adam, kamu susah payah cari nafkah. Ya faktanya memang, bukan hanya Adam, tapi sebuah keturunan Adam susah payah mencari nafkah. Yang kedua, kepada Hawa, kamu susah payah melahirkan. Bukan hanya melahirkan, dalam kandungan saja sudah susah payah, ya kan? Kaum perempuan. Melahirkan lagi, lalu membesarkan lagi, wah susah payah. Nah, itu akibat dampak dosa ya, dampak dosa. Tidak mampu total, dampaknya susah. Kaitannya dalam melaksanakan mandat Tuhan. Nah, tetapi saat yang sama, Tuhan masih memberikan kemampuan untuk kita menggunakan akal budi. Bagaimana nih mengelola bumi? Kita kan butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Bagaimana nih mengelola bumi? Bagaimana caranya? Gunakan akal. Jadi waktu orang tua kita atau leluhur kita mau mengelola bumi, maka perlu bagian yang ketiga di antara itu, yaitu pendidikan. Bagaimana ya memelihara ternak, membuat rumah, menjaga kesehatan, itu secara informal diajarkan orang tua, komunitas di mana kita tinggal, lalu berkembang, diinstitusikan menjadi apa? Menjadi sekolah, kampus, bukan lebih daripada itu, dibuat riset, penelitian-penelitian, sehingga kita akhirnya setelah kita menemukan kebenaran, menggunakan akal yang terbatas, yang sudah rusak ini, tetap ada pemeliharaan Tuhan, providensi Allah, untuk kita memanfaatkan alam. Kita bisa membuat desain yang indah, kita bisa mengatur semua tatanan kehidupan dengan hukum-hukum yang tersedia, menggunakan akal budi kita, ya kan? Menggunakan akal budi kita, lalu kita buat rumusan. Akhirnya kita bisa mengelola bumi. Tetapi mesti diingat, tiap disiplin ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, walaupun otonom pada dirinya. Ilmu hukum, ilmu arsitektur, ilmu desain, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan berbagai ilmu. Pada dirinya otonom. Posisinya setara. Nggak ada ilmu yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih tidak mau bergantung atau bekerja sama dengan lain. Tidak ada ilmu pengetahuan yang independen, tapi juga sekaligus tidak ada ilmu pengetahuan yang otonom. Di dalam ilmu pengetahuan selalu ada otonomnya, ada keterbatasannya, ada suatu kondisi di mana dia bergantung, bersandar, bekerja sama dengan ilmu lain. Nggak bisa dia sendiri. Aku mau ilmu hukum sajalah, yang hebat, yang lainnya nggak perlu, yang nggak bisa. Buktinya, saya perlu vaksin. Siapa yang mampu membuat itu, melakukan itu? Ya orang-orang yang secara khusus diberikan kemampuan itu. Perlu kebijakan, itu ilmu politik. Perlu pengaturan, itu ilmu hukum. Perlu desain yang baik ketika ada orang datang ke satu lokasi dengan satu ketentuan, tempat duduk, tempat antri, dan sebagainya, supaya baik, supaya indah.
Jadi tidak ada satu ilmu pengetahuan, disiplin ilmu yang independen. Tetapi setiap ilmu pengetahuan juga otonom pada dirinya. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke. Jadi tentang keberadaan dosa dan ilmu pengetahuan. Kita terus cari sampai kita bisa S1, S2, S3, profesor dan orang-orang hebat semua. Tuhan berikan pencerahan, dapatkan pengertian. Hafal banyak buku, hafal banyak teori, konsep, prinsip, pengertian terus berkembang. Tetapi mesti diingat, selalu ada keterbatasan di tiap-tiap ilmu pengetahuan. Apapun itu. Kenapa? Karena kita sudah pertama rusak. Kedua, kita tidak mengarahkan semuanya secara komprehensif. Apa yang baik di masa lalu keilmuan kita ambil. Tapi yang buruk mesti kita kritisi, kita evaluasi, kita berikan suatu pengujian logik, objektif, komprehensif, dan apakah relevan dengan konteks saat ini. Perlu dong dievaluasi. Teori-teori hukum, ilmu manajemen, ilmu arsitektur, ilmu desain, ilmu kedokteran, perlu dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki, atau ditambahkan, supaya lengkap, lebih lengkap. Jadi keterbatasan pada diri yang menemukan, pada objek yang diteliti, dan sekaligus pada sikap hati. Sikap hati kan kalau orang sombong kan nggak perlu ilmu yang lain, yang ini yang penting. Itu orang sombong. Jelas membuktikan arahnya, strukturnya sudah salah. Jadi dalam hal ini, apa hubungannya dosa dengan disiplin ilmu? Jadi saya, orang berdosa, yang masih mungkin berbuat dosa, rasio saya, dan kemampuan saya sudah terbatas, perlu pihak lain, perlu entitas lain, dan saya tidak mampu total untuk utuh semua. Jadi saya menemukan. Jangan-jangan teori yang saya buat, konsep yang saya kerjakan, belum logis, tidak objektif, tidak komprehensif, tidak berguna bagi banyak orang, bahkan merusak orang lain. Nah, bukan hanya sikap hati kita yang perlu diperbaiki, tetapi juga hasil penemuan kita tentang apapun yang kita pelajari dari ilmu pengetahuan perlu dievaluasi, perlu ditingkatkan kualitasnya, perlu ditambahkan pemahaman utuhnya. Nah, ini hubungannya. Nah, kalau ada yang arogan, yang sombong, yang aku kan sudah profesor, aku kan sudah S3 bidang ini. Wait, tunggu dulu. Yang punya S3 juga banyak, bukan hanya bidang di mata kuliah jurusanmu, bukan hanya di bidang kedokteran, ada bidang manajemen, ada bidang sosiologi, ada bidang antropologi, ada bidang hukum, ada bidang desain, banyak. Nah, kalau kita merasa dependent, jadi nggak bergantung kepada orang lain, itu nggak mungkin. Human being itu selalu punya satu kalimat Tuhan katakan, tidak baik seorang diri. Nggak baik. Oke? Jadi dosa dan disiplin. Nah, ini gambarannya. Nah, kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang dimensi sosial dosa. Wah, ini nggak usah lagi dibicarakan. Ini realita kehidupan kita, bukan? Dari Adam, berkembang ke Kain, berkembang ke zaman Nuh, berkembang ke zamannya menjelang Abraham, terus sampai saat ini. Terus dosa itu bukan hanya satu orang yang mengerjakan, kolektif. Ada 3 kelompok atau 3 kategori keberadaan dosa yang berkaitan dengan dimensi sosial. Dimensi sosial itu maksudnya begini ya. Jadi bukan kaitannya dengan diri sendiri, tapi dengan pihak lain. Pertama, dunia ini. Dunia ini secara universal, secara global, itu sudah dicemari dosa. Suasananya. Baru-baru ini kalau kalian dengar, seorang bapak usia lansia mengendarai kendaraannya, mungkin karena ngebut dan sebagainya, akhirnya diteriaki maling, dipukuli, mati di tempat. Saya baca berita itu miris, sedih saya rasa. Bayangkan kalau itu bapak saya gitu ya. Dia bawa kendaraan diteriaki maling, lalu dipukuli bersama-sama. Orang yang mukuli juga nggak tahu dulu persoalan. Karena satu orang, semua orang berbuat dosa. Ada kalimat yang perlu kita ingat dari firman Tuhan. Satu menjadi seluruhnya merusak. Itu terjadi. Oh, ada satu komunitas yang mencuri saja, dicuri. Apapun caranya, bagaimana mencuri. Ada. Saya nggak usah sebutkan daerahnya, saya nggak usah sebutkan wilayahnya. Di negeri ini ada suatu komunitas bagaimana caranya mencuri. Desa, kelompok, komunitas itu. Anda bisa cari sendiri. Ini berkembang di dimensi sosial. Ada kelompok-kelompok orang-orang jahat yang maunya korupsi. Nah, itu dunia. Sistem dunia. Jadi membuat sebuah undang-undang, peraturan, lalu ada celahnya untuk dijadikan alat dan diperalat melakukan tindakan korupsi, tindakan kejahatan. Ada.
Saya nggak perlu sebutkan, tapi saya pernah terlibat di dalam pembuatan undang-undang. Karena diikut sertakan sebagai peserta sekaligus berkontribusi sebagai seorang, waktu itu saya sebagai seorang antropolog. Jadi saya lihat, loh ini kan, ini celah, kenapa? Biarkan saja. Jadi ternyata dibiarkan itu menjadi celah kejahatan dan sekaligus korupsi dan sekaligus penyelewengan jabatan. Wah, menakutkan ya. Nah ini kosmos dunia. Yang kedua setan, roh jahat. Nggak usah di apa namanya, nggak usah kita repot-repot mencarinya. Memang si jahat selalu ya berupaya membuat kejahatannya dengan roh-roh jahat ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat udara. Jadi maksudnya ini pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan ya. Dan penguasa-kuasa kegelapan di wilayah-wilayah tertentu itu menguasai, merusak, menghancurkan. Jadi akhirnya masyarakat, komunitas di situ berbuat jahat, bertindak jahat. Yang ketiga memang ada orang-orang jahat. Ada orang-orang jahat. Jangan merasa kita aman dan nyaman. Ada komunitas-komunitas orang jahat. Mengapa? Karena Alkitab sudah katakan kok. Misalnya kita baca ya, di dalam Mazmur pasal 1. Yang heran, Mazmur pasal 1 langsung kasih dua posisi manusia. Saya baca ya, Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, ada orang fasik, ada orang berdosa, dan ada kumpulan pencemooh. Itu ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Kalau Mazmur kan itu kan kitab puisi. Mazmur sebenarnya juga sebagai landasan ibadah, pujian, ya kan? Kalau kita baca-baca Mazmur. Ini ada langsung kumpulan pencemooh. Hati-hati bertegaul, hati-hati berteman, ya. Itu dimensi sosial dosa. Bagian yang terakhir yang penting, yaitu pengekangan dosa. Jadi saya sudah bahas tentang dosa dan disiplin ilmu. Apa itu dosa, apa itu disiplin ilmu, apa itu dimensi sosial dosa dalam kehidupan kita, dan bagian ketiga adalah tentang pengekangan dosa. Pengekangan dosa di dalam konsep pemikiran Alkitab itu berkaitan dengan, karena tadi saya katakan di awal kan apa? Dosa itu berkaitan dengan Allah. Nah, pengekangan dosa itu juga berkaitan dengan Allah. Dalam hubungan apa? Providensia. Providensia kan sudah diajarkan tentang ketetapan Allah, penciptaan, providensia, penebusan. Terkhusus kita bahas tentang providensia. Allah memelihara. Memelihara apa? Ciptaannya. Bumi dan segala isinya, alam semesta. Memelihara. Tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Atau membiarkan jalan sendiri. Udah hancur-hancur dari situ. Udah jahat kepadaku gitu. Enggak. Tapi tetap dipelihara. Buktinya apa? Kita masih ada sampai sekarang. Ya kan? Kita masih ada. Nggak, di sini kalau Tuhan mau nyatakan kuasa kemuliaannya, wah semua habis. Karena tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan. Yang tidak akan menerima hukuman. Tidak ada. Semua berada dalam penghukuman. Tapi pada saat yang sama, karena Allah kan tidak dibatasi ruang waktu, Tuhan memberikan providensia. Jadi pengekangan dosa dikaitkan dengan Allah yang providen, yang memelihara, menjaga, mengatur. Melalui jalan apa providensia? Pengekangan Allah atas dosa. Pertama, anugerah umum. Ya, setiap orang diberikan hujan yang sama, berkat yang sama secara umum. Melalui apa? Melalui penyataan umum. Jadi ada anugerah umum, ada penyataan umum. Oke, pewahyuan umum. Nah, bagaimana kita bisa mengaitkannya? Pewahyuan umum ini bersamaan dengan yang namanya anugerah umum. Kan Tuhan berikan hujan yang sama kepada orang percaya maupun orang berdosa, semua sama. Tuhan memberikan sinar mentari yang sama kepada kita melalui matahari yang diciptakannya. Tuhan memberikan juga hukum-hukum alam di bumi ini, di alam ini, di tiap-tiap entitas yang ada, dan sistem kehidupan. Tuhan memberikan hidup dan kehidupan di dalam pemeliharaan anugerah umumnya. Ya, ada anugerah umum. Sekarang ada pewahyuan umum. Nah, pewahyuan umum kita sudah pelajari. Ada 3 dimensi kan, 3 bagian. Yaitu alam itu sendiri. Di dalamnya ada kebenaran. Yang kedua, perjalanan sejarah kita, di dalamnya ada pembelajaran hikmat, bijaksana, dari kasus, peristiwa yang ada, kita dapat belajar banyak hal di masa lalu. Sejarah bukan hanya sekedar sejarah, tapi ada banyak pelajaran di sana. Yang ketiga, hati nurani kita. Nah, itu penyataan umum. Jadi ada anugerah umum, ada penyataan umum. Lalu kita bagian daripada ciptaan yang diberikan kemampuan akal budi. Karena kita memang mendapatkan anugerah umum, dan kita walaupun sudah berdosa, sudah rusak total, kita masih diberikan kemampuan untuk menggunakan akal. Jadi kita secara khusus menemukan kebenaran yang ada di alam, yang ada dalam sejarah, yang ada di hati nurani kita. Kebenaran-kebenaran Allah itulah yang mendorong kita menemukan berbagai teori, konsep, prinsip untuk pengembangan peradaban dan teknologi.
dengan hasil dari respon kita terhadap kewajiban umum, itulah sarana yang dipakai Tuhan untuk mengekang dosa. Tapi siapa yang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus agar bisa menemukan kebenaran dan memakainya, menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk perkembangan peradaban dan teknologi, itu orang-orang yang berpendidikan seperti kita ini. Akhirnya, dengan kita punya kemampuan yang diberikan secara umum, entah dia orang percaya, tidak orang percaya, di dalam providensi Allah itu, melaluinya Allah mengekang dosa. Bukan berarti dosa itu akan habis lenyap, tidak. Makin dekat akhir zaman, makin terlihat black and white-nya. Yang mana orang percaya, yang mana orang tidak percaya. Di dalam konteks seperti itu pun Tuhan masih berikan pengekangan dosa. Jadi orang tidak bisa sembarangan berbuat lagi sembarangan. Kenapa? Melalui institusi pemerintah, ada lembaga hukum, ada aparat hukum, ada aparat keamanan. Nggak sembarangan dong orang melakukan tindakan kejahatan. Dan orang bisa rasa takut karena takut dipenjara, takut dihukum mati, dan sebagainya. Itu bagian sarana pengekangan dosa. Hasil dari respon manusia terhadap kewajiban umum. Berkaitan dengan adanya hukum alam dan hukum moral, hukum ilahi yang diletakkan, diinternalisasikan di tiap-tiap entitas yang ada di alam, agar seluruhnya dalam posisi Allah berdaulat. Nah, ini yang saya jelaskan, menambahkan pengertian yang sudah ada di dalam 3 bagian ini. Jadi pengekangan dosa itu datangnya dari Allah, kita dipakai, dioptimalkan kemampuan berpikirnya, dan tentu hati nurani kita, karena kita mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang baik, yang benar, yang teruji, sehingga kita bisa menetapkan hati, apa itu baik, apa itu jahat, apa itu benar, apa itu salah, berdasarkan epistemologi dan aksiologi. Sehingga kemanusiaan kita teruji, lalu menghasilkan hukum positif, hukum sosial, bahkan ketentuan-ketentuan yang ada, kebijakan yang ada. Sehingga orang kalau dikasih dasar pemikiran hukumnya, akan tidak semena-mena berbuat dosa. Kalaupun ada yang berbuat dosa, akan ada hukuman atasnya. Dan ini membuat secara komunal, secara menyeluruh, orang akan, saya tidak mau melakukan kejahatan, menerobos lampu merah, mencuri, membohongi orang dengan berita hoax di media sosial. Kenapa? Ada hukumnya, ada ketentuannya. Nah, ini bagian daripada hasil dari apa yang dinyatakan Tuhan dalam konteks pengekangan dosa. Saya pikir apa yang saya sudah jelaskan berkaitan 3 hal tadi, itu lebih dari cukup untuk dimengerti. Dengar lagi, ingat lagi apa yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati.